paru-paru Anda saat ini mungkin sedang dalam bahaya serius. Ya, organ vital yang Anda anggap kuat itu sebenarnya tengah rusak perlahan, bahkan bisa hancur, hanya karena satu kebiasaan sepele yang mungkin Anda lakukan setiap hari tanpa menyadarinya. Saya Dr. Sarah, spesialis penyakit dalam. Sejak detik ini, saya akan tunjukkan mengapa paru-paru Anda yang dirancang untuk bekerja non-stop sepanjang hidup sebenarnya jauh lebih rentan dari yang Anda bayangkan pada musuh tersembunyi ini. Setiap napas yang Anda ambil adalah pertukaran kehidupan. Paru-paru Anda bekerja tanpa henti, mengembang dan mengempis lebih dari 20.000 kali sehari, memasok oksigen ke setiap sel tubuh dan membuang karbon dioksida. Ini adalah mesin efisien yang luar biasa, dilindungi oleh mekanisme pertahanan kompleks. Namun, efisiensi dan kekuatan alami ini dapat terkikis, bahkan runtuh, oleh paparan kronis terhadap hal sepele yang akan kita bahas. Kebiasaan ini secara diam-diam memicu peradangan mikroskopis di saluran napas dan alveoli, sel-sel kecil tempat pertukaran gas terjadi. Seiring waktu, peradangan ini bukan hanya mengurangi kapasitas paru-paru Anda, tapi juga bisa memicu perubahan struktural permanen. Pertanyaannya, apakah Anda juga termasuk yang melakukan ini? Banyak dari Anda mungkin berpikir, batuk ringan itu biasa saja, atau paru-paru saya kuat, pasti bisa membersihkan diri sendiri dari semua polutan. Mari kita luruskan. Memang benar, paru-paru adalah organ yang luar biasa tangguh. Ini bukan mitos, ini fakta medis yang harus Anda pahami. Paru-paru Anda dilengkapi dengan sistem pertahanan alami yang sangat canggih. Pertama, ada silia, bulu-bulu halus mikroskopis yang melapisi saluran napas Anda. Jutaan silia ini terus bergerak serempak seperti ombak kecil, mendorong lendir dan partikel asing, debu, bakteri, bahkan sebagian virus keluar dari paru-paru menuju tenggorokan untuk dibuang. Kedua, di bagian terdalam paru-paru, di dalam kantung udara kecil yang disebut alveoli, terdapat sel-sel penjaga yang sangat efektif, makrofag alveolar. Ini adalah sel-sel imun yang aktif memakan dan membersihkan partikel-partikel berbahaya yang berhasil melewati silia. Jadi, paru-paru Anda memang dirancang untuk melawan dan membersihkan diri secara konstan. Mereka sangat resilien. Tapi, inilah poin krusialnya. Kekuatan alami ini memiliki batas. Menganggap batuk ringan itu sepele, atau percaya paru-paru bisa membersihkan semua polutan tanpa konsekuensi, adalah kesalahpahaman fatal yang bisa membawa Anda ke dalam masalah serius. Ketika mitos ini dipegang teguh, Anda mungkin abai terhadap paparan kronis yang akan kita bahas nanti. Sebuah paparan yang pelan tapi pasti akan membanjiri dan melumpuhkan sistem pertahanan alami yang tangguh itu. Ketika sistem pertahanan alami paru-paru Anda mulai kewalahan, ia akan mengirimkan sinyal. Sinyal-sinyal ini seringkali kita abaikan atau salah tafsir sebagai hal sepele. Inilah yang saya sebut sebagai alarm senyap kerusakan paru-paru. Perhatikan baik-baik. Apakah Anda mengalami batuk kronis, yaitu batuk yang tidak kunjung reda selama lebih dari 3 minggu? Ini bukan batuk biasa akibat flu ringan. Batuk kronis adalah respons tubuh yang berusaha mati-matian mengeluarkan iritan atau lendir berlebih akibat peradangan yang persisten di saluran napas. Ini indikasi bahwa silia Anda mungkin sudah tidak seefektif dulu, atau ada iritasi mendalam yang tidak bisa diatasi secara mandiri. Kedua, sesak napas ringan saat melakukan aktivitas biasa. Misalnya, naik tangga 1 lantai saja sudah membuat Anda terengah-engah, padahal dulu tidak demikian. Ini adalah tanda serius bahwa kapasitas paru-paru Anda untuk mengambil oksigen sudah berkurang. Dinding alveoli mungkin sudah tidak elastis, atau saluran napas mengecil, menghambat pertukaran gas vital. Lalu, kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Anda merasa lesu padahal sudah cukup tidur. Ini karena paru-paru yang rusak tidak efisien dalam memasok oksigen ke seluruh tubuh. Kurangnya oksigen ini akan mempengaruhi fungsi setiap organ, membuat Anda merasa lelah secara sistemik. Terakhir, seringnya infeksi saluran pernapasan. Jika Anda lebih mudah terserang flu, bronkitis, atau pneumonia berulang,
Itu berarti sistem imun di paru-paru Anda, termasuk makrofag alveolar, sudah melemah atau terlalu sibuk membersihkan kerusakan, sehingga tidak bisa melawan patogen dengan maksimal. Ini semua adalah alarm, dan Anda tidak boleh meremehkannya. Jadi, apa satu hal sepele yang saya maksud? Yang tanpa Anda sadari, perlahan menggerogoti paru-paru Anda hingga menyebabkan alarm senyap tadi. Jawabannya adalah paparan jangka panjang terhadap partikel halus polusi udara atau yang kita kenal sebagai PM2.5. Ini bukan sekadar asap rokok yang jelas berbahaya. PM2.5 adalah ancaman tersembunyi yang ada di sekitar kita setiap hari, mulai dari polusi indoor saat Anda memasak tanpa ventilasi yang baik, pembakaran dupa atau lilin, penggunaan produk pembersih rumah tangga tertentu, hingga debu-debu halus yang menumpuk di dalam rumah Anda. Belum lagi polusi outdoor yang menyusup masuk melalui celah-celah atau saat jendela terbuka, seperti asap kendaraan, asap rokok, atau pembakaran sampah. PM2.5 atau particulate matter 2.5 merujuk pada partikel dengan diameter kurang dari 2.5 mikrometer. Bayangkan, ukurannya jauh lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Karena ukurannya yang mikroskopis inilah, PM2.5 mampu menembus jauh ke dalam saluran nafas Anda, melewati pertahanan alami hidung dan tenggorokan, dan akhirnya mencapai alveoli, kantong-kantong udara tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Di sana, partikel ini memicu respons peradangan kronis, merusak sel-sel paru, mengurangi elastisitas alveoli, bahkan memicu fibrosis. Akumulasi kerusakan inilah yang menyebabkan gejala alarm senyap yang saya sebutkan tadi, tanpa Anda sadari bahwa penyebabnya seringkali berasal dari kebiasaan atau lingkungan sehari-hari yang Anda anggap sepele. Baik, mari kita bedah lebih dalam. Begitu partikel PM2.5 ini berhasil lolos dari pertahanan awal dan masuk hingga ke alveoli, kantong-kantong udara kecil tempat pertukaran gas vital terjadi, tubuh Anda akan langsung merespons. Sistem kekebalan tubuh kita yang cerdas mengenali PM2.5 sebagai penyusup asing. Ia akan mengerahkan sel-sel imun untuk menyerang dan membersihkan partikel tersebut. Namun, masalahnya adalah PM2.5 ini sangat kecil dan sulit dihilangkan sepenuhnya, apalagi jika paparannya terjadi secara terus-menerus. Ini memicu apa yang kami sebut sebagai inflamasi kronis, peradangan berkelanjutan yang seharusnya menjadi respons perlindungan, namun kini berbalik merusak. Sel-sel kekebalan tubuh Anda yang terus-menerus berperang ini tanpa henti memproduksi berbagai zat kimia reaktif. Zat-zat ini, yang sebenarnya ditujukan untuk menetralisir ancaman, justru mulai menyerang dan merusak jaringan paru-paru sehat di sekitarnya. Seiring waktu, kerusakan ini menumpuk. Dinding alveoli mulai menebal, elastisitasnya berkurang, dan lama-kelamaan proses ini mengarah pada fibrosis, pembentukan jaringan parut yang keras. Paru-paru Anda yang seharusnya kenyal dan elastis untuk mengembang dan mengempis, kini menjadi kaku, seperti spons yang mengering. Fungsi utamanya dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi sangat terganggu, dan inilah akar masalah dari alarm senyap yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika paru-paru Anda berubah menjadi kaku, seperti spons kering yang kehilangan elastisitasnya, ini bukan lagi sekadar kerusakan kecil. Ini adalah fondasi dari serangkaian penyakit paru kronis yang akan mengancam seluruh hidup Anda. Peradangan dan fibrosis yang terus-menerus ini adalah pemicu utama penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK. Kondisi ini membuat Anda sesak napas, batuk kronis, dan merasa kehabisan tenaga bahkan untuk aktivitas ringan. Jika Anda penderita asma, paparan PM2,5 akan memperburuk kondisi Anda, membuat serangan asma lebih sering dan lebih parah, bahkan resisten terhadap pengobatan. Belum lagi resiko bronkitis kronis yang tidak kunjung sembuh dengan batuk berdahak yang mengganggu setiap hari. Yang lebih mengerikan, kerusakan sel akibat inflamasi kronis ini meningkatkan secara signifikan resiko kanker paru. Sel-sel yang terus-menerus diperbaiki dan dirusak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami mutasi genetik yang berbahaya.
Paru-paru yang rusak juga menjadi pintu terbuka bagi infeksi berulang, mulai dari pneumonia hingga bronkiolitis yang setiap kali menyerang akan semakin memperparah kondisi paru. Bayangkan, kualitas hidup Anda akan menurun drastis. Anda tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa, napas terengah-engah hanya untuk berjalan sedikit. Kemampuan kerja Anda menurun, hobi Anda terhenti. Pada akhirnya, semua ini bukan hanya mengurangi kenyamanan hidup, tapi secara langsung akan memperpendek harapan hidup Anda. Ini adalah taruhan hidup yang sangat mahal hanya karena Anda menyepelekan partikel tak terlihat itu. Namun, Anda tidak perlu menyerah pada ancaman yang tak terlihat ini. Ada langkah-langkah konkret dan sederhana yang bisa Anda ambil untuk membangun taman pelindung bagi paru-paru Anda. Pertama, pastikan ventilasi rumah Anda memadai. Buka jendela secara berkala, terutama di pagi hari atau saat udara luar lebih bersih. Sirkulasi udara ini penting untuk mengeluarkan partikel berbahaya seperti PM2,5 dan senyawa organik volatil yang terperangkap di dalam ruangan. Kedua, selalu gunakan exhaust fan saat memasak. Proses memasak, khususnya menggoreng dan membakar, adalah sumber PM2,5 signifikan di dalam rumah. Exhaust fan akan menyedot partikel-partikel ini keluar sebelum sempat tersebar dan terhirup. Ketiga, hindari segala bentuk pembakaran di dalam ruangan, baik itu obat nyamuk bakar, lilin beraroma, bahkan rokok. Asap dari pembakaran adalah konsentrat PM2,5 yang sangat merusak saluran napas Anda. Keempat, pertimbangkan untuk menggunakan air purifier dengan filter HEPA. Alat ini terbukti efektif menyaring partikel mikroskopis yang melayang di udara. Kelima, jaga kebersihan rumah secara teratur. Debu yang menumpuk bisa menjadi sarang partikel halus yang siap terhirup kapan saja. Terakhir, saat indeks kualitas udara di luar ruangan sedang tinggi, jangan ragu untuk menggunakan masker N95 atau KN95. Masker ini dirancang khusus untuk menyaring partikel sekecil PM2,5. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan harian Anda ini, jika dilakukan secara konsisten, akan menciptakan perbedaan besar dalam melindungi kesehatan paru Anda. Ini bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana Anda proaktif menjaga aset terpenting Anda. Jangan pernah menunda. Jika paru-paru Anda mulai mengirimkan sinyal bahaya, itu bukan lagi waktunya untuk mencari-cari informasi di internet. Itu adalah panggilan darurat. Saya Dr. Budi, spesialis penyakit dalam. Perhatikan baik-baik. Jika Anda mengalami sesak napas berat yang terjadi tiba-tiba atau memburuk dengan cepat, batuk disertai darah, nyeri dada yang tajam dan tak kunjung hilang, atau demam tinggi yang tidak meredah meski sudah mencoba penanganan awal, ini adalah tanda bahaya serius. Ini bukan lagi sekadar batuk atau flu biasa. Ini adalah pertanda bahwa mekanisme pertahanan alami tubuh Anda terancam, mungkin oleh infeksi paru-paru akut seperti pneumonia, peradangan hebat, bahkan kondisi mengancam jiwa seperti emboli paru. Menunda penanganan medis bisa berakibat fatal. Paru-paru yang rusak parah akibat infeksi atau peradangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan fungsi permanen, gagal napas, hingga kematian. Ingat, diagnosis dini adalah kunci penyelamatan. Mengandalkan informasi dari internet saja, tanpa pemeriksaan medis langsung, adalah taruhan yang terlalu besar untuk kesehatan paru-paru Anda. Segera temui dokter. Mereka akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, mungkin dilanjutkan dengan tes darah, ronsen atau CT scan dada, untuk menegakkan diagnosis yang akurat dan memberikan penanganan yang tepat. Jangan ragu mencari bantuan profesional. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Bertanggung jawablah atas diri Anda. Saya Dr. Sarah, salam sehat. Anda sudah melihat sendiri, paru-paru adalah organ yang luar biasa kuat, dirancang untuk bertahan dan beradaptasi. Namun, jangan pernah salah paham. Kekuatannya ada batasnya. Ancaman terbesar justru datang dari hal-hal yang sering kita sepelekan. Polusi partikel halus seperti PM2,5, asap rokok, dan polutan industri.
yang secara perlahan tapi pasti mengikis struktur alveoli dan fungsi vitalnya, bahkan memicu peradangan kronis. Mitos-mitos yang beredar hanya akan mengaburkan fakta medis, menunda tindakan, dan memperparah kerusakan yang seharusnya bisa dicegah. Ingat, setiap batuk yang tak biasa, setiap sesak napas yang sering Anda alami, itu bukan lagi hal sepele. Itu adalah alarm dari paru-paru Anda yang sedang berjuang, sebuah panggilan untuk segera bertindak. Anda memegang kendali penuh atas kesehatan paru-paru Anda, bukan dokter, bukan mitos, tapi Anda. Lindungi diri dari paparan polutan, hindari rokok, dan jangan pernah ragu mencari bantuan medis profesional saat gejala muncul. Kesehatan paru-paru adalah investasi jangka panjang. Jangan tunda, jangan biarkan kerusakan menjadi permanen. Bertindaklah cerdas dan proaktif mulai sekarang. Jika Anda merasa informasi ini penting, bantu sebarkan kesadaran ini kepada lebih banyak orang. Bagikan video ini dan jangan lupa berlangganan kanal ini agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Saya Dr. Sarah, salam sehat.